Di Malaysia, ojek motor itu sama sekali nggak ada. Kalian tahu nggak kenapa? Yuk, aku ceritain ke kamu. Malaysia adalah negara dengan mayoritas muslim, jadi soal adab benar-benar dijaga. Naik bis di Malaysia, aturannya paling ribet. Ini dia kenapa. Sekarang, kalau kamu naik bis antar kota di Malaysia, kamu wajib pakai tali pinggang keledar alias sabuk pengaman selama di dalam bus. Kalau ketahuan melanggar, kamu bakal kena denda sebesar Rp300 atau sekitar 1,2 juta rupiah. Guys, kalian tahu kalau di Malaysia itu gak ada yang namanya ojek online. Literally gak ada, guys. Iya, ojek yang biasa kita lihat, yang untuk ngantar orang pakai motor gitu, gak ada di Malaysia. Yang selama ini kita lihat di Malaysia itu bukan mengantarkan orang ternyata. Mereka tuh fokus mengantarkan kayak makanan, atau di kita tuh kayak dipanggilnya dengan Grab Food atau Food Panda gitu. Karena gue penasaran kenapa di Malaysia tuh bisa gak ada ojek online. Padahal menurut kita tuh sangat praktis banget dan benar-benar bisa mempersingkat waktu gitu. Karena motor menurut kita ya di Indonesia bisa lebih cepat majunya karena bisa menerobos macet dan lain sebagainya gitu. Dan setelah aku cari tahu ada beberapa alasan yang membuat aku cukup kayak oh wow. Ternyata alasan negara Malaysia gak memperbolehkan ojek online mengantar atau menjemput orang itu karena ada beberapa hal yang oleh orang Malaysia itu sangat dijaga banget. So, sekarang kita bakal bahas di video kali ini dan kita bakal melihat beberapa video yang menjelaskan kenapa di Malaysia gak ada ojek online gitu. Dan beberapa lama langsung saja guys kita lihat video sekarang. Tapi make sure buat teman-teman yang gabung di channel ini subscribe dulu guys, nyalakan juga lonceng pastinya supaya kalian tidak ketinggalan setiap kali aku upload video ke YouTube. Oke, sekarang kita lihat guys videonya. Malaysia, ojek motor itu sama sekali nggak ada. Kalian tahu nggak kenapa? Yuk, aku ceritain ke kamu. Malaysia adalah negara dengan mayoritas muslim, jadi soal adab benar-benar dijaga. Kalau kamu naik motor dengan lawan jenis yang bukan muhrim, posisinya terlalu dekat dan dianggap kurang sesuai. Dari sini kita bisa belajar, Malaysia bukan hanya memiliki transportasi, tapi juga memiliki nilai agamanya. Itu yang bikin aku respect. Kedua, faktor keselamatan. Jalan di Malaysia tuh banyak highway besar, kendaraan melaju dengan cepat, jadi motor untuk angkut penumpang tuh dianggap terlalu beresiko. Yang ketiga, transportasi publik di Malaysia tuh udah sangat baik. Ada MRT, LRT, monorail, sampai bus. Jadi masyarakat tuh lebih terbiasa mengandalkan itu. Keempat, aturan transportasi memang jelas. Motor lebih diarahkan untuk pemakaian pribadi, bukan untuk jasa angkut penumpang. Dan yang kelima, budaya perkendaraan di Malaysia. Mobil lebih relatif terjangkau, ditambah ada GrabCar di mana-mana. Jadi lebih nyaman dan aman. Sekarang aku ngerti, Malaysia memang punya cara sendiri untuk mengatur transportasi yang sesuai dengan budaya, agama, dan juga faktor keamanan. Oke kawan, ternyata di Malaysia ini ramai juga yang menggunakan sepeda motor atau motor. Terus di sini tidak ada yang namanya ojek online kawan. Ini beramai-ramai mutu macam ini ya, menunggu macam ini bukan ojek online, tapi ini GrabFood yang menunggu Makanan gitu ya. di sini untuk orderan-orderan macam itu ya. Di sini tidak ada. Nah, ini depan ini tempat penurunan taksi online atau Grab. Tapi di sini tidak ada yang namanya juru parkir kawan. Walaupun di parkir tepi jalan macam itu ya, di tepi-tepi itu tidak ada yang minta-minta uang untuk uang parkir. Halo Besti, jadi di video kali ini aku mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari beberapa followers TikTok aku. Salah satu di antaranya, kenapa sih di Malaysia tidak ada Gojek? Nah, jadi untuk kalian yang masih bingung dan penasaran, tonton videonya sampai habis ya. Jadi, alasan kenapa Malaysia tidak menggunakan Gojek di antaranya kekhawatiran akan keselamatan, dampak terhadap bisnis lokal, dan persepsi negatif terhadap transportasi Gojek online. Pengusaha taksi lokal khawatir akan persaingan yang tidak sehat, dan dampak negatif terhadap bisnis mereka jika Gojek beroperasi di Malaysia. Untuk persepsi negatif, beberapa pihak menganggap layanan Gojek online sebagai kemunduran dan tidak sesuai dengan budaya Malaysia. Wow. Selain itu, Malaysia memiliki sistem transportasi publik yang cukup baik, seperti halnya monorail, komuter, dan LRT. Sehingga ojek online dianggap tidak terlalu dibutuhkan. Kesimpulannya, meskipun ada dukungan dari beberapa pihak, kekhawatiran akan keselamatan dan dampak ekonomi menjadi faktor utama penolakan Gojek di Malaysia. Pemerintah Malaysia lebih fokus pada pengembangan sistem transportasi publik yang ada dan keselamatan pengguna. Oke, jadi barusan kalian sudah simak videonya. Ada beberapa alasan yang menyebabkan negara Malaysia itu memutuskan untuk gak boleh ada ojek online gitu. Yang pertama tadi kalian bisa dengar, negara Malaysia itu mementingkan yang namanya keselamatan. Ya memang kalau naik motor keselamatannya tidak seaman kita naik mobil ya. Karena terbuka kan badan kita itu langsung bersentuhan dengan dunia luar gitu. Maksudnya kayak ada covernya. Dan tadi yang kedua, negara Malaysia itu sangat mengedepankan nilai-nilai agama, terutama agama Islam. Karena kalau kita naik motor kan, apalagi abang Gojek
ojeknya itu cowok dan yang diboncengnya cewek itu kan berdekatan ya, otomatis mereka harus tetap berdekatan karena jok motor tuh sangat sempit banget. Nah itu tuh dianggap melanggar nilai-nilai agama karena bukan mahram gitu. Aku salut banget sama pemerintah Malaysia bisa sedetail itu memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan etika di negaranya gitu. Tapi kalau ini diterapkan di Indonesia menurut aku bener-bener gak bakal cocok sih guys, karena ya kalian tahu kondisi jalanan Indonesia seperti apa dan ya semua orang butuh motor di sini. Dan yang ketiga tadi alasannya adalah karena transportasi di Malaysia itu udah sangat amat nyaman. Jadi lebih baik naik bus aja gitu yang nyaman, enak, kita gak kepanasan, gak kehujanan kayak gitu guys. Buat kamu yang mau ke Malaysia dan mau lanjut perjalanan darat naik bus antar kota di Malaysia atau mungkin ke Thailand, ke Singapura dari Malaysia naik bus, ada banyak alasan kamu akan ngerasa aman dan nyaman. Yang pertama soal nyamannya nih. Bus di Malaysia itu kursinya konfigurasinya 2-1. Kursinya lebar-lebar, legroomnya luas. Wah, enak banget sih. Nah, soal tiket, kamu bisa beli tiket sampai dengan last minute karena ketersediaan waktu, kursi, dan jumlah operator dengan berbagai rute itu banyak banget. Nah, beli tiketnya bisa lewat loket ini karena semua operator itu satu pintu, atau lewat mesin self-service, atau yang ketiga adalah lewat online travel agent. Nah, pas lagi udah sampai di terminal, nggak ada calo, jadi enak, nyaman. Kita masuk ke sini tuh nggak ada yang nanyain, bang udah punya tiket belum, mau kemana, segala macem. Wah, nyaman banget sih. Dan informasi soal tiket dan juga keberangkatan jelas banget itu ya, real time, kayak di bandara ya. Nah, di atas itu juga banyak restoran, tempat makan yang enak-enak dan harganya nggak ngetok. Wah, ada lagi nih, security nggak terlihat buat keliling-keliling, tapi kita ngerasa aman. Dan nggak ada yang ngusir-ngusirin kita. Kalau pas lagi kita ngemper di bawah sampai tiduran pun buat nunggu bis, itu aman banget, enak banget sih. Di sini juga ada fasilitas locker dan ngecas HP yang self service, pakai mesin, bayar langsung di situ, nggak ada yang jagain, tapi semuanya dikunci pakai pin, kita yang bikin pin sendiri. Wah, enak banget. Aman Semoga di banget Indonesia ya. juga bisa kayak gini ya sistem transportasi daratnya. 5 tahun tinggal di Malaysia dan jujur, banyak banget hal yang aku pelajari. Tapi yang paling bikin aku nyaman selama tinggal di sini, ya orang-orang Malaysianya sendiri. Ramah, sopan, dan nggak pernah bikin aku ngerasa asing. Terus, adab dan attitude mereka bagus banget. Nggak kepo sama apa yang kamu pakai atau yang kamu omongin. Bahkan, sering banget aku ditolong waktu kelihatan bingung di MRT. Yang pertama kali bikin aku takjub waktu baru merantau ke sini itu public transportnya sih. Bus, MRT, LRT, semuanya nyaman banget. Datang tepat waktu, bersih, dan yang paling aku suka, ngantri saat masuk MRT bener-bener tertib, nggak rebutan kursi, bahkan sering aku lihat orang rela berdiri buat ngasih kursi ke yang kelansia. Terlihat simple sih, tapi bikin aku respect banget. Terus, hal lain yang bikin aku makin cinta sama Malaysia itu taman-tamannya sih. Banyak banget taman gratis yang cantik dan ini gratis terawat. katanya, Setiap guys, weekend masuk aku sini. bisa jogging atau sepedaan santai di taman yang adem, rapi, dan aman. Itu hal kecil, tapi bener-bener bikin hidup di sini tuh terasa tenang. Dan satu hal yang aku perhatiin banget selama di sini, nggak ada tukang parkir. Semua rapi, teratur, dan orang-orangnya tuh taat aturan. Nggak ada yang parkir sembarangan cuman karena sebentar aja. Itu nunjukin betapa disiplinnya masyarakat di sini. Kadang aku mikir, 5 tahun tuh bukan waktu yang sebentar. Tapi dari semua pengalaman itu, aku cuman bisa bilang satu hal. Aku bersyukur banget sih bisa tinggal di Malaysia. Negara ini bukan cuman indah dari tempat atau makanannya aja, tapi juga dari cara ngajarin aku tentang ketertiban, kesopanan, dan rasa saling hormat satu sama lain. Terus ini ada guys, naik bis di Malaysia aturannya paling ribet katanya. Naik bis di Malaysia, aturannya paling ribet. Ini dia kenapa. Sekarang, kalau kamu naik bis antar kota di Malaysia, kamu wajib pakai tali pinggang keledar alias sabuk pengaman selama di dalam bus. Kalau ketahuan melanggar, kamu bakal kena denda sebesar RM300 atau sekitar 1,2 juta rupiah. Hati-hati ya, di sini petugas JPJ-nya atau petugas di subnya tuh sering nyamar jadi penumpang loh. Wah. Aturan ini muncul karena banyaknya kasus kecelakaan bis di Malaysia dalam beberapa bulan I terakhir. see. Akibat kejadian itu, batas kecepatan bis juga semakin dikurangin. Dari yang asalnya 100 km per jam di jalan tol, sekarang jadi cuma 90 km per jam aja. Dan ada aturan lama juga, kamu nggak boleh makan dan minum sepanjang perjalanan bus. Baik itu bis antar kota, bis pariwisata, maupun Sepanjang bis dalam kota. perjalanan. Tapi ada pengecualian untuk minuman yang ada tutupnya seperti air mineral botol di bis antar kota dan pariwisata. Oh boleh ya Save video minum. ini. Ribet.
buat orang yang gak taat aturan menurut aku. Karena kalau kita taat aturan itu fine-fine aja. Lagian aturannya itu kayak cuman kita harus wajib pakai sabuk pengaman, kita jangan makan minum di dalam bus. Itu adalah suatu aturan yang bagus. Tapi kalau menurut orang yang tidak taat aturan itu adalah suatu hal yang ribet, bener gak guys? Dan ya tadi kalian bisa dengar ya beberapa alasan kenapa orang-orang Indonesia juga sangat enak tinggal di Malaysia, yaitu public transportnya yang sangat nyaman, terutama bus, MRT, LRT, dan itu menjadi salah satu alasan kenapa di Malaysia gak ada Gojek online. Fokusnya mereka cuman kayak di ojek pengantar makanan aja, karena public transport mereka tuh senyaman itu guys. So menurut gue kalau ini mau diterapkan di Indonesia kayaknya bakal sangat sulit banget, karena kita tuh kayak udah mendarah daging dengan motor ya. Di samping motor itu irit bahan bakar, di sisi lain juga motor bisa lebih cepat melaju karena kita bisa nyelip di antara celah-celah ketika macet gitu. Nah, kalau di Malaysia gak ada macet, jadi ya udah ngapain pakai motor, lebih aman pakai mobil. Lagian juga BBM di sana murah banget gitu, jadi gak ada alasan kalian untuk naik motor sih menurutku guys. Kalau di Malaysia kayak di Brunei ya, gue tahu di Brunei juga sama, katanya jarang banget orang-orang pakai motor gitu. Tapi kalau kalian lihat di Indonesia, wah di jalanan itu bener-bener penuh sama motor. Tapi balik lagi, naik motor maupun naik mobil itu tergantung kita guys. Kalau kita menjalankannya dengan baik ya kita tentu bakal selamat. Kalau kita berhati-hati kita bakal selamat. Tapi kalau kita naik mobil dan kita gak hati-hati ya bisa gak selamat juga. Jadi kembali pada diri kita sendiri, dan gue berdoa semoga suatu saat Indonesia juga bisa mengikuti ya, meskipun wah masih jauh banget, tapi berdoa dulu aja, berharap dulu aja semoga suatu saat bisa tercapai. So guys, itu saja video kali ini. Thank you so much for watching. Hope you guys like it. Silahkan like, comment, dan subscribe jika suka guys. Silahkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan setiap kali aku upload video. Oke, itu pakai saya dan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.